Mungkin kawan kita dewek enak nengok kita. Ngapo? Terlalu kotor di kita. Tapi Allah tutup. Itu di antara bentuk kasih sayang Allah kepada kita. Nah, hadir majelis, kotor. Kotor, minder. Andai kata itu hijab dibuka. Andai kata Allah tidak tutup kejelekan dan keburukan kita, mungkin luar biasalah. Malu kita, hancur. Jelek nama kita. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Kita banyak dosa, benar tak? Apa nuduh anak ni? Nuduh Ustaz, nuduh aku banyak dosa. Dia tu yang banyak dosa. Iya tak kira-kira. Nak nyengok zaman sekarang ini, banyak ni dosa yang ada. Kalau nak nyengok dari zaman, kita tak ada tertuju kepada sikap orang, tidak. Nak nyengok zaman ini ni, alangkah banyak dosa yang bertebaran. Mungkin kita banyak kena juga. Kalau kita banyak dosa, berarti apa dia kita nak boleh? Ya tak? Apa nak kita boleh? Neraka, waliyadzubillah, jangan sampai. Itulah kita balik-balik cuman punya Allah. Kita cuman punya rahmatnya Allah. Nak mengandalkan apa yang pada kita, dak kata bucunya masuk surga. Minta kepada Allah. Dan Allah tak pernah pengen kita putus asa dari rahmatnya. Sebanyak apapun dosa kita, harap rahmat Allah. Dari kehadiran kita di majlis ini, harap rahmat Allah. InsyaAllah Allah berikan rahmatnya. Sekali boleh rahmat cukup, bahkan lebih dari cukup untuk buat kita masuk ke dalam syurga. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Sebanyak apapun dosa kita, apa kata Allah? Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Wahai para hambaku, kata Allah, yang telah banyak berbuat dosa, janganlah kalian sekali-sekali berputus asa dari rahmatnya Allah. Itu perintah Allah udah. Jingok lafaz yang Allah gunakan. Ini firman Allah yang berbunyi qul ya ibadi, wahai hamba-hambaku yang banyak berdosa. Yang udah banyak dosa pun tetap Allah katakan apa? Wahai hamba-hambaku. Ngakrab tidak Allah? Ngakrab tidak? Allah pengen kita minder tak dengan dosa yang kita miliki sebanyak ini? Tak pengen kita minder tetap. Sebanyak apapun dosa engkau, anta abdi. Sehebat apapun kesalahanmu, engkau tetap hambaku, kata Allah. Ya ibadi, wahai para hambaku, alladzina asrafu ala anfusihim, yang telah banyak berbuat dosa. La taqnatu min rahmatillah. Jangan putus asa dari rahmat Allah. Jangan minder. Jangan sekali meyakini Allah tidak akan mengampuni dosamu. Jangan sampai. Allah akan senantiasa mengampuni dosa kita. Jadi ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Bahkan Allah saking pengennya Allah itu ngampuni dosa kita, setiap malam Allah berucap sebelum subuh, hal min taib, apakah ada di antara kalian hamba-hambaku yang mau bertobat? Fa'atubu alaih, aku terima tobatnya. Hal min mustaghfirin fa'aghfirullah, apakah ada yang pengen minta ampun kepadaku? Pada detik ini, pada saat ini, aku akan ampuni dia. Setiap malam itu Allah tu ibarat kata mancing kita, ada tak nongol tak sebelum subuh minta ampun. Allah tu membentangkan seluas-luasnya maghfirahnya. Allah membentangkan seluas-luasnya pintu tobat dan pintu maaf untuk kita. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Innallaha yabsutu yadahu bil-laili liyaghfira musii'an nahar wa yabsutu yadahu bin-nahari liyaghfira musii'al lail. Allah itu senantiasa membuka pintu maafnya pada siang hari untuk mengampuni orang-orang yang malamnya telah berbuat dosa. Malam buat dosa, siang-siang Allah udah tunggu kita bertobat. Sebaliknya, kalau siang kita berbuat dosa, malam-malam Allah udah nunggu kapan kita mau bertobat. Allah senantiasa ingin kita ini mendapatkan pengampunan darinya. Ikhwan rahimakumullah. Rahmat Allah itu mahal. Rahmat Allah itu sangat mahal. Karena kita bisa masuk ke dalam surga hanya dengan rahmat Allah. Tidak ada yang lain. Apa kata Rasulullah dalam hadis? Lan yudkhila ahadan amaluhul jannah. Tidak kata orang masuk ke dalam surga gagal amalan dia. Qalu wala anta ya Rasulullah, apakah engkau begitu juga ya Rasulullah? Wala ana, aku pun begitu. Illa an yataghammadani Allah bi rahmatih. Kecuali Allah berikan kepadaku rahmatnya hingga aku pun bisa masuk ke dalam surga. Rasulullah baik, yang hebat luar biasa amalnya. Nah, masuk surga perlu rahmat Allah. Lah kita ini juga dengan rahmat Allah pastinya. Tidak kata dengan amalan kita. Amalan kita buruk kalau banyak. Jadi rahmat Allah kita minta, sehingga rahmat tersebut bisa membuat kita masuk ke dalam surga. Amin
ya Rabbal Alamin. Rahmat Allah itu luas dan sangat berguna bagi kita. Suatu hari Rasulullah atau para sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah peperangan melihat ada seorang ibu nangis, berjam-jam ini ibu nangis. Kenapa? Cari anaknya, kehilangan anak. Akhirnya setelah lewat beberapa jam dia temukan anaknya dari jauh juga dalam keadaan nangis. Dia lupa seakan-akan bahwa dia itu perempuan yang tidak cocok belagian dengan Daster. Belagian ngejar anaknya karena dia sangat rindu, sangat cinta, sangat sayang terhadap anaknya. Sampai pada saat pertemuan itu terjadi, dipeluknya anaknya. Anaknya nangis, dia nangis. Peluknya, ciumnya, kalau keningnya ciumnya, pipinya ciumnya, palanya ciumnya. Akhirnya para sahabat yang nyengok ketika itu nangis segala juga melok. Ya Allah, alangkah sedihnya. Alangkah sedihnya. Alangkah hebatnya ibu cinta kepada anak. Nah, pada saat itu datang Rasulullah. Rasulullah bertanya, maaf gakum, ngapa kalian nangis? Kami tadi nyengok ibu ini ya Rasulullah. Setelah beberapa jam menangis, kehilangan anaknya, ketemu anaknya. Dari jauh dibebas ya Rasulullah, sampai dicium-cium, sampai sekarang anda nyengok dewek. Akhirnya Rasulullah bersabda apa? Allah lebih sayang kepada kalian semua dengan kasih sayang yang lebih hebat daripada kasih sayang ibu ini terhadap anaknya. Kasih sayang Allah terhadap kita hamba-hambanya itu lebih besar daripada kasih sayang ibu ini terhadap anaknya. Artinya apa? Sayang nian Allah tuh sama kita. Sayang nian, udah banyak berdosa masih targetnya lagi oleh Allah untuk berbuat baik. Tidak kata istilahnya mahrum, diharamkan oleh Allah. Kotor kau tuh, tidak usah masuk masjid aku. Tidak. Kotor kau tuh, banyak dosa. Mata kau nyengok yang tidak benar, kuping kau dengar yang tidak benar. Jangan marah majlis zikir yang di situ diingat namaku. Jangan tidak aja itu kan, alhamdulillah. Andai kata diungkap oleh Allah, dibuka oleh Allah, mungkin kawan kita dah galak lagi berkawan sama kita. Ngapa? Kotor kau ni. Apa yang kau jengok tadi? Apa yang kau dengar tadi? Apa yang kau ucapkan tadi? Apa yang masuk perut kau? Apa yang kau gawe ke? Apa yang kau lakukan dengan dia? Mungkin kawan kita dah enak nyengok kita. Ngapa? Terlalu kotor diri kita. Tapi Allah tutup. Itu di antara bentuk kasih sayang Allah kepada kita. Nah, hadir majlis, kotor, minder. Andai kata itu hijab dibuka, andai kata Allah tidak tutup kejelekan dan keburukan kita, mungkin luar biasalah. Malu kita, hancur, jelek nama kita, tak katik lagi nama baik. Ala kulli hal, Allah tutupi, Allah tarik kita pula untuk membersihkan diri, untuk mendekatkan diri kepadanya. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Rahmat Allah luas dan sangat kita butuhkan. Bahkan negeri yang paling kita harapkan untuk kita bisa masuk dalam keadaan selamat yaitu surga. Hanya dengan rahmat Allah bisa kita masuk ke dalamnya. Hamba Bani Israel 500 tahun beribadat. 500 tahun beribadat tak maksiat. Sampai akhirnya dalam riwayat ini hamba di akhirat nanti ditimbang amalnya. Ternyata banyak amal baik ketimbang amal buruk. Sehingga Allah berfirman kepada malaikat, masukkan ini hamba ke dalam surgaku dengan rahmatku, kata Allah. Protes dia, ya Allah, mana ibadat aku 500 tahun? Tak kado, tak disebut sedikit pun. Aku pengen dengan amal aku, ya Allah. Ya sudah, kata Allah, timbang-timbangan kita. Sikok nikmat yang aku berikan kepadamu, timbang. Satu nikmat itu dengan ibadah 500 tahun kau. Beratan mana? Kita buktikan. Ditimbang ternyata 500 tahun dengan tanpa adanya maksiat dan selalu taat. Kalah beratnya dengan maksiat. Dengan apa? Dengan nikmat mata sebelah kanan yang Allah berikan kepadanya. Jadi nak sebanyak apapun kita punya ibadat, tak pacak balas jasanya Allah. Tak pacak. Dan tetap yang perlu kita garis bawahi, masuk surga Allah hanya dengan rahmatnya. Hanya dengan rahmat. Yang 500 tahun ibadat masuk surga dengan rahmat Allah. Kita minta kepada Allah agar kita terus pacak hadir di tempat-tempat ini, biar kita sering boleh rahmat. Sering boleh rahmat, banyak rahmat kita, insyaAllah dekat dengan surga. Kalau pacak sebelum kita masuk ke dalam surga, seakan-akan kita udah ngasokan indahnya kehidupan dalam surga. Ada yang model kayak itu. Seakan-akan dia sudah masuk ke dalam surga tanpa harus mengalami yang namanya kematian sebelumnya. Itulah orang-orang yang dekat dengan Allah, yang pada saat zikir ngingat nama Allah hatinya teduh, tenteram. Tidak perlu materi dunia, tidak perlu dia untuk menenangkan hatinya, untuk buat hidup dia tenteram dan nyaman.